Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putra Saiful Hambali. Di sini saya akan menjelaskan tentang VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, VTP apa sih itu? VTP atau VLAN Trunking Protocol adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk menyebarkan konfigurasi VLAN (Virtual Local Area Network) di seluruh jaringan lokal. Sederhananya, VTP membantu memastikan bahwa semua switch dalam jaringan memiliki informasi VLAN yang sama, sehingga perangkat jaringan dapat berkomunikasi dengan benar. Fungsi VTP menyebarkan informasi VLAN. VTP secara otomatis menambahkan, menghapus, dan mengubah VLAN di semua switch dalam domain VTP. Menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama. Memudahkan manajemen VLAN. VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan usaha. Mode VTP dibagi menjadi 3. Yang pertama, VTP server. Switch VTP server bertindak sebagai sumber informasi VLAN untuk semua switch lain dalam domain VTP. Yang kedua, VTP client. Switch VTP client menerima informasi VLAN dari VTP server dan menggunakannya untuk mengkonfigurasi VLAN lokal. Yang ketiga, VTP transparent. Switch VTP transparent ini tidak meneruskan informasi VLAN, tetapi memungkinkannya untuk dilewati antara VTP server dan klien. Nah, jadi antara 3 ini yang menjadi pusat atau server utamanya itu yang ini, VTP server. Nah, kita hanya butuh mengkonfigurasi satu switch yang kita konfigurasi, yang kita ubah satu switch ini menjadi VTP server untuk mengatur semua VTP ini. Nah, lalu cara kerja VTP. VTP server secara berkala mengirimkan iklan VTP yang berisi informasi VLAN ke semua switch lain dalam domain VTP. Switch VTP client menerima iklan VTP dan membandingkannya dengan konfigurasi VLAN lokalnya. Jika ada perbedaan, switch VTP client memperbarui konfigurasi VLAN lokalnya agar sesuai dengan iklan VTP. Kelebihan VTP: memudahkan manajemen VLAN. VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan usaha. Seperti yang saya bilang tadi, seperti ini. Lalu menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama sehingga membantu menghindari masalah konfigurasi. Yang ketiga, mempercepat penyebaran VLAN. VTP memungkinkan VLAN baru ditambahkan ke jaringan dengan cepat dan mudah. Lalu kekurangannya, VTP ketergantungan pada Cisco. VTP adalah protokol milik Cisco dan tidak kompatibel dengan switch dari vendor lain. Keamanan. VTP rentan terhadap serangan karena informasi VLAN ditransmisikan secara jelas. Kurang fleksibel. VTP tidak menawarkan banyak opsi konfigurasi lanjutan. Nah, kita langsung saja ke Cisco-nya. Kita konfigurasikan pada Cisco. Kita pakai 4 switch atau bebas, kalian ingin memakai berapa. Nah, pertama-tama kita ubah dulu namanya agar kita mudah konfigurasinya. Oke, sudah kita ubah. Nah, kita langsung
Coba konfigurasi saja. Kita masuk ke CLI enable seperti biasa, config T. Nah, di sini kita gunakan switch 1 ini sebagai VTP mode servernya ya. Kita coba dulu. Nah, oke, sudah terganti menjadi servernya. Lalu kita harus menamakan VTP ini. Kita namakan VTP domain putra saja. Lalu kita juga membutuhkan password. Kita 123 saja. Oke, sudah. Oke, pada VLAN 1 sudah, switch 1 sudah. Lalu pada switch 2. Sebentar. Kalau kita ping ini, oh ya, kita tidak bisa nge-ping. Oke, pada switch 2 ini kita gunakan VTP mode transparent. Oke, sudah terganti. Lalu kita VTP domain putra. Lalu kita tambahkan passwordnya. Oke, sudah. Kita lanjut ke switch ketiga. Nah, switch ketiga dan 4 ini kita ubah menjadi VTP mode client. Oke, sudah. Kita masukkan domainnya. Lalu passwordnya. Oke. Lalu yang keempat ini mode client juga ya. Oke, sudah. Sabar, kita coba. Tidak bisa, kita coba saja. Oh, kita coba switch 1 ini. Kita tambahkan VLAN 10. Oh, VLAN 10. Lalu kita namakan VLAN 10. Lalu tambahkan VLAN 20. Namanya pun VLAN 20. Lalu VLAN 30. Oke, kita cek. Nah, di sini sudah ada VLAN 10
dan nama-namanya. Lalu kita coba cek di switch 2 ini yang VTP mode transparan. VTP mode transparan ini kan tidak akan terpengaruh, tidak akan diberikan VLAN yang sama dengan switch 1. Jadi kita coba lihat. Nah, di sini tidak ada VLAN 10, 20, 30-nya. Karena ini VTP mode transparan. Nah, lalu kita coba yang switch 3 ini yang VTP mode client. Di sini seharusnya ada VLAN 10, 20, 30 itu dari dari switch 1. Karena ini VTP mode client. Kok tidak ada? Kita coba yang ini. Tidak ada juga. Sebentar. Oh iya, maaf teman-teman. Kita harus ganti dulu menjadi mode terang. Kebiasaan kita melupakan satu hal yang bisa mengubah semuanya. Oke, sudah semuanya kita ubah menjadi switchboard mode terang. Dan di sini kita coba lihat lagi apakah ada. Nah, di sini sudah muncul ya VLAN 10, 20 dan 30. Kita coba di switch 4 pun seharusnya sudah muncul. Oke, sudah ada. Jika di switch 2 seharusnya tidak akan ada.
di switch 2 ini tidak ada. Switch 1 sebagai server ada, 3 dan 4 sebagai klien ada. Switch 2 karena transparent tidak akan diberikan informasi yang sama. Jadi VLAN 10, 20 dan 30 tidak ada di mode transparent. Nah, di sini coba kita tambahkan di switch 1 ini, di server kita tambahkan satu VLAN lagi. Nah, lalu kita cek ada kan di switch 1. Kita cek switch 2, tetap tidak ada. Kita cek switch 3. Nah, bertambah teman-teman, VLAN 40 ini ada. Dan switch 4 pun sama, asalnya ini tidak ada VLAN 40 menjadi ada. Nah, kita coba juga hilangkan no VLAN 10. Nah, cara menghilangkan VLAN itu tinggal kita tambahkan no saja ya. Jadi no VLAN 10. Oke, kita lihat lagi. Oke, VLAN 10 hilang. Switch 2 ini pasti sudah tidak ada, memang tidak ada. Lalu di switch 3 ini oke, asalnya ada, jadi hilang juga. Dan ini juga sama. Maaf teman-teman, ini biasanya memang begini, harus kita restart terlebih dahulu. Nah, sudah tidak ada VLAN 10-nya. Itu hanya ngebug saja teman-teman. Nah, oke, mungkin sekian tentang VTP kali ini. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.